Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin jamaah Tahtimul Quran, keluarga besar SMK Muhammadiyah Salatiga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia, yang penuh berkah ini, marilah senantiasa kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga di pagi ini kita dapat thalabul ilmi, dapat melaksanakan tahtimul Quran, semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Hadirin jamaah Tahtimul Quran, keluarga besar SMK Muhammadiyah Kota Salatiga yang dirahmati Allah. Pagi ini kita akan mengkaji suatu hal yang kemarin telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Salatiga, yaitu Bapak Haji Dr. Andes Muhammad Busri MPD. Kemarin disampaikan ada dua hal yang penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, bahwasanya Muhammadiyah adalah sebagai gerakan tajdid. Gerakan tajdid itu artinya pembaharuan. Yang kedua, bahwa ada kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat baik akan disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya mengalir air sungai, air yang di sungai itu yang belum pernah dinikmati oleh manusia ketika di dunia itu. Nah, dua hal inilah yang akan kita kaji. Gerakan tajdid yang disampaikan oleh Muhammadiyah bahwa dasar hukum, terutama di ilmu fikih ya Bapak Ibu, ada perintah aqimis shalah wa atuz zakah, perintah menunaikan zakat. Zakat pada masa Rasulullah itu meliputi satu, pertanian. Yang kedua, perdagangan, perniagaan, dan yang berikutnya adalah ternak. Mengingat perkembangan bahwa masa sekarang kebanyakan umat Islam sudah tidak bermata pencarian peternak, tidak mata pencarian petani. Nah, sehingga kalau zakat difokuskan pada itu, maka banyak umat muslim di Indonesia khususnya tidak akan mengeluarkan zakat karena profesinya bukan petani, bukan peternak. Maka Muhammadiyah mengambil suatu yang namanya ijtihad atau tajdid, dikenal dengan zakat profesi. Nah, inilah kelebihan dari Muhammadiyah. Sehingga zakat profesi itu disesuaikan dengan mata pencarian. Bapak Ibu jamaah Tahtimul Quran, keluarga besar SMK Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, dengan perkembangnya zakat profesi, khususnya di Basnas Salatiga yang dipegang oleh Bapak Ari dulu ketua BPK PDM Muhammadiyah Kota Salatiga, ini meningkat menjadi meningkatnya 70%, Bapak. Karena zakat profesi ini diterapkan. Sehingga apa? Aku sebagai seorang tentara, aku sebagai seorang dokter, aku sebagai seorang guru. Kalau zakat saya peternak petani, maka
tidak akan masuk situ. Maka dialihkan dengan suatu tasjid di Muhammadiyah itu zakat profesi, Bapak. Sehingga kalau petani peternak itu, kalau petani taruhlah panennya, kalau subur itu 4 bulan baru panen sekali. Kalau enggak ya setengah tahun. Kalau peternak setahun mungkin baru berternak. Tapi kalau yang namanya ASN, pegawai, itu panennya tiap bulan. Maka disitulah ditetapkan dengan zakat profesi. Itulah pentingnya tasdid ijtihad. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah tahtimul Quran, keluarga besar SMK Muhammadiyah Salatiga yang dirahmati Allah. Dalam surat Al-Baqarah 25, nggih, Pak Putri. Disebutkan di situ bahwa berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang berbuat baik. Mereka akan disediakan oleh Allah surga yang di dalamnya mengalir air. Surga ada sungai yang di dalamnya mengalir sungai-sungai itu. Nah, Bapak Ibu jamaah tahtimul Quran rahimakumullah, ketika manusia akan ditempatkan di surganya Allah yang di dalamnya penuh kenikmatan, dan kenikmatan itu tidak pernah atau belum pernah dinikmati selama di dunia. Maka orang-orang yang beriman dan berbuat baik akan mendapatkan kebahagiaan di surga itu. Nah, bahkan kenikmatan yang ada di surga itu belum terbayang kenikmatan seperti di dunia. Misalkan naik pesawat jet itu kayak apa ya? Di surga terbayang, disitulah nanti langsung akan naik jet. Para penikmat minum-minuman, taruhlah kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, kan dilarang dengan yang namanya miras atau narkoba. Akan terbayang ketika di dunia orang menikmati narkoba, menikmati miras seperti apa ya? Ketika kita sudah di surga akan diberikan oleh Allah SWT sebagai gantimu ketika kamu di dunia itu kamu akan tersiksa karena tidak bisa menikmati dan karena itu sebagai larangan. Maka aku gantikan ini di sungai-sungai itu. Akan ngalir arak, ngalir susu yang bisa kamu nikmati sesaat. Itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman dan berbuat baik. Jamaah tahtimul Quran rahimakumullah. Nah, berikutnya ketika kita sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah dengan penuh kenikmatan. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Talil Quran, watud imul ji'an, wahifdul lisan, wasyahrur Ramadan. Wasaimur Ramadan. Rawahul Bukhari. Ketika manusia yang beriman dan berbuat baik ditempatkan oleh Allah di dalam surganya Allah, maka Rasulullah pun menguatkan al-jannatu ya. Al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Ya Bapak Ibu, tahtimul Quran rahimakumullah. Surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah merindukan, ngangen-ngangen ngenteni. Sing tak anteni pertama itu insya Allah dari keluarga besar Persyarikatan SMK Muhammadiyah Salatiga. Amin. Ini Bapak Ibu. Apa yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu kata Nabi? Yang pertama adalah talil Quran. Golongan kelompok yang suka, yang gemar membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita sebagai kelompok tahtimul Quran, insya Allah mendapatkan tiket yang dirindukan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini talil Quran. Sehingga kita gemar membaca Al-Quran, suka mengamalkan Al-Quran, kalau perlu kita menafsirkan Al-Quran. Itulah yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Jamaah tahtimul Quran rahimakumullah.
golongan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah watut imul ji'an, adalah orang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Kalau lebih khusus, ta'amul miskin, kepada orang-orang miskin. Tetapi ini digariskan oleh Rasulullah, tut'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Jadi bukan hanya orang-orang miskin saja. Mengapa dikatakan orang yang membutuhkan? Orang kaya bisa kehabisan bekal, perjalanan musafir, ATM-nya nggak bisa diambil, di mobil tinggal ada bensin, masa akan minum bensin? Maka di situ boleh kita memberikan itu. Contoh yang kedua, ketika kita pada menghadapi bulan puasa, ada orang-orang yang kaya sedang lewat, di situ pas adzan maghrib, jauh warung atau warungnya ramai, memberikan bekal, membatalkan puasa, sangat luar biasa. Itulah tut'imul ji'an, yang akan dirindukan oleh Allah, masuk ke dalam surga. Jamaah Tahtimul Quran Keluarga Besar SMK Muhammadiyah Salatiga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang dirindukan oleh Allah dalam surga yang ketiga adalah wahifdzul lisan, menjaga lisan. Lisan ini nun sewu, mohon maaf kalau kita berbicara berhati-hati. Karena lidah itu akan melebihi ketajaman dari pedang. Kalau sudah melukai perkataan lidah dan mulut itu, maka akan sulit disembuhkan. Kalau kita luka dengan fisik, memar, lecet, insya Allah sangat mudah disembuhkan. Tapi kalau lukanya karena ucapan, karena lidah, susah. Maka diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu falyakul khairon auliyas good. Wahai orang-orang yang beriman, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa lebih baik diam. Inilah suatu ungkapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan, tindakan, perbuatan kita akan menjadikan orang lain itu menikmati kemanfaatan dari ucapan itu. Jamaah Tahtimul Quran SMK Muhammadiyah Salatiga yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah wasaimu Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sungguh membawa berkah dan rahmat. Karena banyaknya berkah dan rahmat di bulan Ramadan, semua umat Islam, terutama pada waktu itu, nabi-nabi itu mengharapkan poso neh. Kalau perlu usul kepada Allah, nek perlu rolas sasiki poso kabeh gitu. Karena banyaknya barokah. Ya sayangnya kita tinggal 2 hari atau 3 hari ya Bapak Ibu. Kita mengharapkan puasa itu. Nah setelah kita melaksanakan syahrul Ramadan, shaimur Ramadan, kita inginkan untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah setelah Lebaran. Inilah ma'asyiral muslimin, jamaah Tahtimul Quran Keluarga Besar SMK Muhammadiyah Salatiga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 golongan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah orang yang gemar membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Yang kedua adalah memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga adalah menjaga lisan. Sedangkan 4 orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan yang dirindukan oleh Allah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.